Adik-adik, coba kalian lihat gambar yang ada di samping kakak. Wah, bagus sekali ya gambarnya. Itu adalah contoh gambar perspektif adik-adik. Bagaimana sih cara menuliskan langkah-langkah untuk membuat gambar perspektif yang baik? Yuk kita pelajari. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hendro. Kali ini kita akan belajar untuk menulis teks eksplanasi mengenai gambar perspektif. Adik-adik, pernah tidak kalian menggambar gambar perspektif? Kalau misalkan kalian belum pernah, kalian bisa melihat gambar di samping kakak. Ini dia contohnya. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar untuk menulis langkah-langkah yang tepat dalam menggambar gambar perspektif. Seperti apa sih? Nah, kakak akan mengajarinya pada kalian. Sekarang kalian siapkan alat tulis kalian, oke? Yuk langsung kita lihat langkah-langkahnya. Gambar perspektif adalah teknik menggambar yang digunakan untuk mengilustrasikan dimensi lewat bidang datar. Hal yang harus dilakukan untuk menggambar perspektif adalah: pertama, buatlah sebuah garis mendatar atau horizontal pada kertas. Garis horizontal dibuat pada bagian tengah kertas. Lalu, buatlah titik di tengah kertas sebagai titik lenyap. Oke, setelah menyelesaikan tahap tersebut, selanjutnya gambar garis yang membentuk X dari ujung kertas menuju ujung lainnya dengan melewati titik tengah cakrawala atau titik lenyap yang telah dibuat. Oke, berikutnya mulailah menggambar objek dari ujung menuju titik tengah tersebut. Titik ini disebut titik lenyap. Pastikan gambar yang kamu buat tersusun menurut garis yang membentuk huruf X tersebut. Objek-objek digambarkan dengan ukuran yang semakin kecil menuju titik lenyap. Langkah terakhir yaitu lengkapi objek dengan gambar detailnya. Perhatikan perbandingan ukuran detail gambar. Setelah gambar objekmu selesai, hapuslah garis bantu horizontal dan garis X yang kamu buat sebelumnya. Setelah itu, warnailah gambar sesuai dengan warna yang tepat. Adik-adik, itu tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menggambar perspektif. Nah, langkah-langkah tersebut bisa kalian tulis dalam sebuah teks eksplanasi. Seperti apa sih? Ini dia. Oke adik-adik, sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana bentuk teks eksplanasi yang menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Kak Hendro. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah! Adik-adik, pernahkah kalian membaca buku, koran, atau majalah dengan teks yang panjang? Bagaimana sih cara menemukan informasi penting pada bacaan-bacaan tersebut? Yuk kita pelajari. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hendro. Kali ini kita akan belajar untuk menemukan informasi penting pada bacaan. Adik-adik, informasi penting dalam bacaan bisa berada pada awal paragraf, akhir paragraf, atau di keseluruhan isi paragraf. Oleh karena itu, agar kalian mudah menemukan informasi penting, kalian harus membaca isi paragraf dengan cermat, oke? Nah, sekarang Kak Hendro punya sebuah artikel menarik yang akan kita baca, lalu kita akan mencari informasi penting dari artikel tersebut. Nah, sekarang kita lihat yuk artikelnya. Banjir. Saat musim hujan tiba, curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia mengalami peningkatan. Fenomena tersebut seringkali menyebabkan banjir yang hampir terjadi setiap tahun di beberapa wilayah. Banjir tahunan ini disebabkan beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, penebangan hutan secara liar, menurunnya daya tampung sungai, ataupun pembangunan di daerah resapan air.
Menurunnya daya tampung sungai dapat terjadi karena pendangkalan sungai dan penyempitan badan sungai karena penggunaan bantaran sungai untuk pembangunan atau pertanian. Pembangunan rumah-rumah kumuh di bantaran sungai banyak terjadi di kota-kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Terbatasnya luas lahan di perkotaan dan tingginya harga tanah membuat penduduk bertaraf ekonomi rendah tidak mempunyai pilihan untuk membangun tempat tinggal mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang menggunakan lahan endapan di bantaran sungai sebagai lahan untuk membangun rumah mereka. Akibatnya, saat musim hujan tiba, sungai tidak mampu lagi menampung air hujan, dan banjir pun terjadi. Dahulu, hampir setiap tahun warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, harus selalu siaga ketika musim penghujan tiba. Mereka harus selalu sigap menyelamatkan nyawa dan harta benda saat hujan deras mulai mengguyur Jakarta. Bahkan saat di Jakarta tidak hujan sekalipun, mereka harus tetap waspada karena banjir kiriman dari Bogor terus-menerus menghantui mereka. Namun sekarang berbeda. Mereka dapat tinggal nyaman di rumah susun yang dibangun oleh pemerintah dan tidak perlu merasa khawatir lagi saat musim penghujan tiba. Berbeda dengan Jakarta, bencana banjir yang disertai longsor terjadi di Manado, Sulawesi Utara, justru disebabkan karena alih fungsi perbukitan dan lereng gunung untuk pembangunan kota. Hilangnya pepohonan mengakibatkan tanah mudah longsor saat hujan deras, dan banjir pun tidak dapat dihindarkan karena hilangnya daerah resapan air. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca sebuah artikel tentang banjir. Sekarang Kak Hendro akan mengajak kalian untuk menemukan informasi penting di setiap paragraf. Yuk, langsung kita cari informasi pentingnya. Oke adik-adik, di hadapan kalian sudah ada paragraf pertama. Nah, sekarang coba kalian amati. Kira-kira apa sih informasi penting yang dapat kalian temukan pada paragraf tersebut? Oke, ada beberapa ya. Yang pertama adalah tentang apa? Betul, banjir yang hampir terjadi setiap tahun di beberapa wilayah di Indonesia adik-adik. Lalu yang kedua adalah faktor penyebab banjir tersebut. Yaitu ini nih ya, ada rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Lalu ada penebangan hutan secara liar, menurunnya daya tampung sungai, dan yang terakhir pembangunan di daerah resapan air. Oke, sekarang coba kita cari informasi penting pada paragraf kedua. Ini dia paragrafnya. Nah, sekarang coba kalian amati. Kira-kira informasi apa saja sih yang merupakan informasi penting pada paragraf tersebut? Betul, hampir semua isi dari paragraf 2 ini merupakan informasi penting ya adik-adik. Coba ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah menurunnya daya tampung sungai yang dapat terjadi karena pendangkalan sungai atau penyempitan badan sungai karena penggunaan bantaran sungai untuk, betul, pembangunan atau kegiatan pertanian. Itu informasi penting ya. Lalu, kalimat berikutnya juga penting nih adik-adik. Pembangunan rumah-rumah kumuh di bantaran sungai banyak terjadi di kota-kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, akibat pembangunan rumah-rumah kumuh ini, ya, banyak kota-kota besar yang sering mengalami banjir, ya. Karena apa? Karena ini nih, kalimat pada akhir paragraf. Coba kalian amati. Saat musim hujan tiba, sungai tidak mampu lagi menampung air hujan. Dan banjir pun terjadi ya. Jadi sungainya tidak lagi mampu menampung air hujan karena di sekitar sungai atau di bantaran sungai banyak rumah-rumah kumuh. Oke. Sekarang kita lihat paragraf berikutnya. Ini dia. Nah, ini adalah paragraf ketiga. Sekarang coba ya kalian amati dan kalian cari mana yang termasuk informasi penting. Kalian bisa mencatatnya pada buku catatan kalian dan menunjukkan pada teman kalian atau orang tua kalian. Oke? Wah, ternyata mudah sekali ya untuk menemukan informasi penting dalam bacaan. Ingat ya,
Kuncinya adalah kalian harus membaca dengan cermat, karena informasi penting bisa berada pada awal paragraf, akhir paragraf, atau bahkan di keseluruhan isi paragraf. Oke? Sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah! Coba lihat kabel listrik itu. Kok kabelnya longgar ya? Itu karena pemuaian, Di. Oh, iya juga ya. Sekarang kan musim kemarau. Pantas saja kabelnya memuai. Apalagi siang-siang begini. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hendro. Kali ini kita akan membahas tentang presentasi hasil diskusi. Nanti anak-anak kelas 6 dari SD Tunas Nusantara, yaitu Andi, Mario, dan juga Nurul akan melakukan diskusi tentang pengaruh perubahan suhu terhadap perubahan benda yang ada di sekitar. Nah, nanti dari diskusi mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti apa sih? Yuk kita simak diskusinya. Teman-teman, untuk presentasi nanti kita akan membahas tentang pengaruh perubahan suhu terhadap benda. Aku sudah buat beberapa pertanyaan. Coba kita diskusikan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana suhu yang kalian rasakan saat cuaca cerah di musim kemarau? Suhunya pasti terasa panas. Soalnya saat musim kemarau kan cuaca cenderung cerah di siang hari dan hujan jarang terjadi. Jadi udara pasti akan terasa panas di siang hari. Tepat, Nurul. Pertanyaan berikutnya, jadi saat terjadi perubahan suhu, maka akan terjadi perubahan pada benda yang ada di lingkungan sekitar. Apa istilah perubahan yang terjadi jika suhu benda naik? Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Peristiwa ini disebut pemuaian. Contohnya seperti kabel yang kamu lihat tadi, Ndi. Saat siang hari, kabel akan memuai terkena panas, sehingga kabel menjadi lebih longgar. Jadi, pemuaian merupakan bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh kenaikan suhu. Begitu kan? Ya betul, selain pemuaian, perubahan suhu juga dapat mengakibatkan penyusutan loh teman-teman. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah perubahan suatu benda di mana benda mengalami pengurangan panjang, lebar, atau luas karena penurunan suhu. Teman-teman, coba kalian amati kaca dan bingkai jendela yang ada di ruangan kelas ini. Bagaimana bentuk kaca dan bingkai jendela tersebut? Pasti bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa ya bingkai jendela dibuat sedikit lebar dari ukuran sebenarnya? Karena untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika kaca terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau pecah. Selain itu, dibuat ukuran seperti itu untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar, seperti ketika ada petir. Oke, aku catat ya semuanya. Nanti aku saja yang maju untuk presentasi. Iya, terima kasih Nurul. Aku juga ikut maju presentasi ya. Dan Mario ikut bantu jawab pertanyaan dari teman-teman. Oke. Bagaimana adik-adik? Menarik sekali kan diskusi mereka? Nah, tadi Nurul sudah mencatat beberapa hal penting dari diskusi yang mereka lakukan. Sekarang giliran kelompok Andi akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, yang akan mempresentasikan adalah Andi dan juga Nurul. Seperti apa sih? Yuk kita simak. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengaruh perubahan suhu terhadap benda yang ada di lingkungan sekitar. Presentasinya mulai dari aku dulu ya. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubahnya volume karena pengaruh kenaikan suhu. Tetapi sebaliknya, benda juga dapat mengalami penyusutan.
Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas, atau volumenya karena pengaruh penurunan suhu. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada kaca jendela, kabel listrik, dan rel kereta api. Berikutnya Nurul akan menjelaskan presentasinya. Baik teman-teman, selanjutnya pemasangan kaca jendela selalu disanggahi dengan bingkai jendela. Posisi dalam merancang ukuran bingkai jendela sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan kami. Nanti kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh bertanya pada kami. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kalian sudah menyimak diskusi dan juga presentasi dari kelompok Andi tentang pengaruh perubahan suhu terhadap perubahan benda yang ada di lingkungan sekitar. Adik-adik, ingat ya, pada saat kalian melakukan diskusi, kalian harus menghormati teman kalian yang ingin berpendapat. Ya, jadi kalian harus mendengarkan dan juga menghormati mereka. Selain itu, pada saat kalian melakukan presentasi, ya, kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga orang-orang yang mendengarkan presentasi kalian akan lebih mudah memahami apa yang kalian sampaikan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah! Adik-adik, ternyata ketampakan bulan bisa mengalami perubahan loh dari waktu ke waktu. Nih, Kak Hendro tunjukkan ya gambarnya. Nah, beda-beda kan ketampakannya? Mengapa sih bisa seperti itu? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hendro. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi mengenai ketampakan bulan. Adik-adik, kalau kita perhatikan langit malam, ternyata bulan mengalami perubahan ketampakan dari waktu ke waktu. Kalian mungkin pernah melihat bulan sabit, atau bulan purnama, atau bulan cembung. Nah, mengapa sih bisa seperti itu? Itu karena ada gerakan revolusi bulan, atau gerakan bulan mengelilingi bumi adik-adik. Nah, sekarang Kak Hendro akan menunjukkan berbagai macam bentuk ketampakan bulan. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Oke adik-adik, sekarang di hadapan kalian sudah ada gambar benda-benda langit. Ada bumi, bulan, dan matahari. Adik-adik, kira-kira benda langit apa sih yang paling dekat dari bumi? Betul sekali, bulan. Bulan adalah benda langit yang paling dekat jaraknya dari bumi. Bulan merupakan satelit bumi. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Nah, akibat pergerakan ini, terjadi perubahan ketampakan bulan dari waktu ke waktu jika dilihat dari bumi. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melihat bulan di malam hari? Apa yang kalian lihat? Betul, bulan bersinar. Tapi, apakah sebenarnya bulan bisa bersinar sendiri? Iya, adik-adik. Bulan sebenarnya tidak dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Cahaya yang kalian lihat pada saat malam hari, yaitu ketika bulan bersinar, adalah cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan. Oke, sekarang kita akan memerhatikan gambar perubahan ketampakan bulan dari waktu ke waktu. Oke, ini dia. Nah, yang pertama ada bulan mati. Berikutnya ada bulan sabit. Lalu, bulan akan berubah ketampakan menjadi bulan separuh. Berikutnya menjadi bulan cembung, dan akhirnya menjadi bulan purnama. Setelah itu adik-adik, ketampakan bulan akan berubah lagi menjadi bulan cembung, bulan separuh, bulan sabit, dan menjadi bulan mati atau bulan baru kembali.
Oke adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana perubahan ketampakan bulan dari waktu ke waktu. Oke adik-adik, tadi kita sudah melakukan sedikit diskusi tentang perubahan ketampakan bulan dari waktu ke waktu. Kalian sudah tahu juga kan apa penyebab yang mengakibatkan perubahan ketampakan bulan? Apa? Betul, gerakan bulan mengelilingi bumi. Nah, sekarang Kak Hendro akan menunjukkan sebuah teks eksplanasi tentang perubahan ketampakan bulan. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Perubahan ketampakan bulan. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari jika dilihat dari bumi. Meskipun bulan tampak sangat putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Sebenarnya bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan sebagian cahaya matahari yang diterimanya. Bentuk bulan berbeda-beda selama 1 bulan. Dilihat dari bumi, bulan selalu berubah-ubah. Bergantung pada kedudukan bulan ketika mengelilingi bumi. Perubahan bentuk ketampakan bulan disebabkan oleh gerakan bulan ketika mengelilingi bumi. Ketampakan bulan tersebut dapat membentuk bulan baru atau bulan mati, bulan sabit, bulan separuh, bulan 3/4 atau bulan cembung, dan bulan purnama. Perubahan ketampakan bulan ini terjadi karena luas permukaan bulan yang terlihat dari bumi berubah-ubah sesuai kedudukan bulan terhadap matahari dan bumi. Berikut ini merupakan posisi perubahan ketampakan bulan. Pada posisi pertama, bulan terletak di antara matahari dan bumi. Akibatnya permukaan bulan yang mendapat sinar matahari membelakangi bumi, sehingga kita tidak dapat melihat bulan. Kedudukan ini disebut bulan baru atau bulan mati. Berikutnya posisi 2. Separuh bagian bulan yang menghadap bumi kira-kira hanya 1/4-nya yang terkena sinar matahari. Akibatnya kita melihat bulan sabit. Lalu ada posisi 3. Bulan bergeser hingga kedudukannya terhadap matahari dan bumi membentuk sudut 90 derajat. Dari separuh bagian bulan yang menghadap bumi, hanya 1/4 bagian bulan yang terkena sinar matahari. Sehingga bentuk bulan yang terlihat adalah setengah lingkaran. Kedudukan ini disebut bulan separuh. Berikutnya posisi 4. Dari separuh bagian bulan yang menghadap bumi, kira-kira 3/4-nya terkena sinar matahari. Akibatnya kita melihat bulan cembung. Terakhir posisi kelima. Ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, dalam keadaan membentuk satu garis lurus, seluruh sisi bulan yang terkena sinar matahari dapat dilihat dari bumi, sehingga bulan tampak bersinar terang atau disebut sebagai bulan purnama. Bulan purnama terjadi pada hari ke-14 setelah bulan baru. Wah adik-adik, ternyata dalam waktu 1 bulan kita bisa melihat bentuk bulan yang berbeda-beda. Mulai dari bulan mati, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan ada bulan purnama. Wah, seru sekali adik-adik ternyata ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajarannya. Tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa. Dadah!